Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Dalilul Falihin, kitab Dalilul Falihin ini kitab syarah Riyadhus Shalihin. Masih bab ke-13 ya, tentang amal soleh itu sangat banyak ragamnya, jenisnya, modelnya. Tambahan lahnya mumpung ingat, meskipun itulahnya, meskipun ada hadis yang Rasulullah SAW menerangkan. Jadi jangan salah memahami, berartinya hadis ini jangan sekali-kali salah memahami. Kalau salah memahami ya jadinya seperti yang dibisikkan setan. Kalau hadis nanti hadis ini ya, apabila salah memahami, ini seperti yang dibisikkan setan, dan dimana setan membisikkan, menanamkan pemahaman kepada manusia, yaitu tentang takdir, yang tentu oleh setan itu dipelintir, dipelesetkan, dibelokkan, itu ya, dialihkan dari makna yang sesungguhnya. Nah, setan menanamkan kepada manusia itu pemahaman seperti ini. Percuma banyak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan masuk neraka, mau apa? Itu setan, itu dari setan. Percuma banyak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan masuk neraka, mau apa? Kita bisa apa? Itu seolah-olah benar, itu kalimat itu seolah-olah benar. Dan sebaliknya, tenang saja, kalaupun menjadi manusia durhaka, banyak dosa, kalau Allah takdirkan masuk surga. Padahal dua hal tersebut itu mustahil. Tidak akan ada orang yang masuk surga tanpa amal soleh. Dan tidak ada orang yang masuk neraka kalau bukan karena dosa. Nah, meskipun ya Rasulullah menyabdakan yang ini nih, yang ya la yudkhilul abda al jannata amaluhu, bukanlah yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu amalnya. Nah, apa atau kalimatnya gimana nih ya kalau bahasa Indonesianya nih? Bukanlah amal, mungkin bagiannya bukan amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Nah, Rasulullah menyabdakan demikian, kemudian para sahabat juga merasa heran, sehingga mereka bertanya, nah engkau sendiri, ya Tuhan sendiri, gitulahnya ke Rasulullah SAW. Nah, kalau Tuhan sendiri bagaimana? Sama jawabannya, sama. Itu juga berlaku artinya bagi Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah membungkus gitulah ya, diliputi. Akan tetapi Allah meliputiku dengan rahmat. Jadi yang memasukkan Allah ke surga itu adalah rahmatnya. Nah, kalau redaksi hadisnya demikian ya, akan tetapi kan rahmat Allah ini Allah berikan kepada siapa? Ya kepada yang taat, pasti ya, kepada yang taat pasti. Dan bukti ketaatan itu ada pada amal. Nah, itulah alurnya ya, meskipun di awal Rasulullah SAW menyabdakan jadi bukan semata-mata gitunya amalnya yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Hakikatnya yang sesungguhnya gitulahnya yang memasukkan seseorang ke surga itu adalah rahmat Allah. Tapi kan rahmat Allah itu Allah berikan kepada siapa?
Kepada yang taat, kepada yang durhaka mana mungkin Allah memberikan rahmat. Sebaliknya justru kalau kepada yang durhaka kan Allah malah melaknat. Bukti tanda taatnya seseorang kepada Allah apa? Amal. Jadi mesti banyak, tetap akhirnya kan mesti ya banyak-banyaklah beramal kalau demikian, supaya semakin besarlah rahmat Allah yang akan didapatnya. Semakin besar rahmat Allah yang didapat, maka kalau untuk di akhirat nih, maka semakin tinggilah derajat tingkatan surganya. Nah demikianlahnya alurnya ya. Jadi tetap sebetulnya beramal sebanyak-banyaknya. Termasuk itu juga kan yang dinasehatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang Arab Badui, Arab pegunungan, Arab apa namanya seperti itu, Arab Badui. Ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, pertanyaannya adalah kiamat itu kapan? Orang ini, si orang Badui ini sudah masuk Islam gitu ya. Dia menanyakan kiamat itu kapan? Rasulullah SAW kan malah mengarahkan, kamu bertanya tentang kiamat, kamu sudah mempersiapkan apa? Ya kamu menanyakan kiamat, nah kamu sudah persiapan belum? Atau kepersiapan kamu bagaimana? Nah itu ternyata Rasulullah mengarahkan ke sana. Apa sih persiapannya gitu ya? Karena kalau kiamat itu kan satu hal yang pasti. Kiamat itu satu hal yang pasti. Jangankan menurut dalil nakli Al-Quran ataupun hadisnya tentang kiamat yang menunjukkan pasti terjadi. Menurut akal juga kiamat itu pasti terjadi. Karena segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya juga bakal lusuh, rusak, hancur, hilang. Itu logika manusia. Nah, yang penting adalah apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, dan persiapan yang benar itu adalah beramal soleh. Itulahnya tambahannya tentang ini nih, terkait dengan bab ini. Nah, di mana apa sih amal soleh itu, yang mana, yang bagaimana? Banyak gitu kan. Wah, sangat banyak ragamnya jenisnya. Ini kan babnya demikian sekarang ini ya. Amal soleh itu sangat banyak ragamnya, macamnya, jenisnya. Nah nah ini juga mungkin ininya yang ini nih, seolah-olah yang disebut ibadah. Nah, beribadah itu artinya, kalau seseorang beribadah artinya dia beramal soleh. Nah yang disebut ibadah atau amal soleh itu hanya rukun Islam. Rukun Islam kan hanya empat amalan lah gitunya. Satu sholat, nah ini yang ada tiap hari. Kemudian zakat, ada orang Islam yang tidak kena zakat. Saum, sebutlah katakan demikiannya, saum ya nantilah bulan Ramadan. Haji bisa apa namanya, bisa kebagian, bisa enggak. Jadi itu disebut, kalau orang mendengar kata ibadah teh sholat teh unggul, yang sehari-hari itu hanya sholat, disebut ibadah teh sholat toh gitulah, disebut ibadah teh. Nah, padahal ini babnya sangat banyak gitu ragamnya. Ya, bahkan dengan hadis-hadis yang kemarin sudah sampai hadis ke-7 ya yang kemarin, yaitu tentang melangkahkan kaki menuju masjid. Langkahnya nih ya, langkahnya man ghoda ilal masjidi auroha, melangkahkan kaki ke masjid baik pagi hari ataupun sore hari, a'adallahu lahu fil jannati nuzulan, Allah sudah
sediakan. Ya, bagi orang yang demikian ya, barang siapa melangkahkan kakinya ke masjid baik pagi hari atau sore hari, Allah sudah siapkan baginya satu hidangan. Nah, disebutnya hidangan lah itunya, jamuan hidangan di dalam surga. Ya, setiap kali dia melangkahkan kakinya ke masjid tersebut. Nah, ini bukan sholatnya yang disebut di hadis ini. Langkah kakinya saja artinya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang seperti ini nih. Balasan dari Allah. Balasan dari Allah adalah diberi makanan yang surga lah gitu ya. Yang kalau di kita ini makan jamuan VVIP lah. Dari langkahnya bukan sholatnya. Karena memang kan orang ke masjid bukan hanya mau sholat ya, tapi pokoknya nih setiap kali seseorang melangkahkan kakinya ke masjid itu sudah langkah kakinya itu sudah dicatat sebagai amal soleh. Nah, kayak kemarin lah sekali ulasan yang hadis ke-7 demikian ya. Jadi kan menunjukkan amal soleh itu sangat banyak, sangat beragam. Nah, sekarang yang berikutnya nih, hadis yang ke-8. Tadi mungkinnya agak kalau orang mendengar kata ibadah itu, ya, terus yang muncul di kepalanya atau yang tersirat di dalam pikirannya itu adalah sholat. Itu sangat-sangat membatasi ya. Jadi yang selain dari yang itu dianggapnya atau dia taunya bahwa kalau yang bukan itu, selain itu berarti bukan ibadah. Nah, padahal kan dari bangun tidur saja sudah ibadah. Begitu bangun baca doa sudah ibadah yang dilakukannya. Nah, artinya untuk orang Islam ya Allah sudah mengajarkan gitu, menetapkan sejak bangun tidur saja yang dilakukan itu harus amal soleh, ibadah. Begitu bangun membaca doa itu kan sudah berupa amal soleh. Itu sudah ibadah, karena itu Allah yang mengajarkan demikian. Sampai terakhir sebutlahnya mau tidur lagi, ibadah juga yang terakhir dilakukan, yaitu membaca doa terakhir katakan, kemudian tidur. Nah, mestinya kan dengan pola, bentukan dari Allah yang demikian, Allah mulai aktivitas seseorang itu kan ketika bangun tidur. Kalau ketika tidur kan nggak melakukan apa-apa. Kalau ketika tidur itu apa sebut nejeh pemajikan nih pernah itu dihisab. Itu dihisab itu pemajikan ditejehan mika tiguling lantaran kersarena eta ngimpi nonton Persib. Hari sayap kiri tak Iwan Karnawan alah nuang angkatan sabaraha eta paling najong teh Korea dan halik aing na ngabieun teh penjual habak pemajikan lain apa katanya ada tadi hisab eta mah artinya ang tadi anggap amal ya. Sebutlahnya amal itu ketika terjaga nah oleh Allah kan sudah dipola sedemikian rupa, diawali dengan ibadah, diakhiri dengan ibadah. Bangun tidur ibadah, sebelum tidur ibadah berupa membaca doa nih ya. Bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa. Nah, terus tengah-tengahnya mau diisi apa? Ya, tengah-tengah nih antara amal pertama lah begitu bangun baca doa, amal terakhir sebelum tidur baca doa. Nah, terus di tengahnya ini mau diisi dengan apa? Ya, anggaplah oleh Allah itu sudah dipola gitunya, dibentuk
supaya umat Islam itu isi hidupnya itu adalah ibadah. Nih, Allah beri, kalau mau ibadah bangun tidur harus apa? Baca doa, berarti ibadah. Sampai terakhir sebelum tidur ibadah. Nah, tapi tengahlah kumaha. Ini seperti ini kan. Kita tahu gitu katanya. Kita tahu kalau bangun tidur baca doa itu dari mana? Kita tahu sebelum tidur itu baca doa dari mana? Dari ajaran Islam kan? Itu ajaran Islam ya. Allah yang mengajarkan. Islam yang mengajarkan demikian. Awal bangun tidur, terakhir sebelum tidur. Ari nu di tengahna. Nu di tengahna kumaha? Artinya ya pelajari juga kan, kita tahu berdoa ketika bangun tidur itu dari Islam. Nah yang di tengahnya juga ya pelajarilah Islamnya gitu ya, supaya tahu yang disebut amal soleh itu yang mana. Karena sebetulnya kan harus nyambung, sebetulnya harus nyambung dari bangun tidur ke mau tidur lagi itu, ibadah ke ibadah, harus ibadah juga di tengahnya. Nah, yang mana, yang bagaimana? Nah, ini kan banyak kalau betul mau, artinya ya banyak kalau betul mau. Tapi kan seperti saya ulangi ini, kita tahu bangun tidur berdoa itu dari mana? Dari Islam. Kita tahu sebelum tidur itu berdoa dari mana? Dari Islam. Islam yang mengajarkan. Takir nu tengahna kumaha? Atuh pelajari Islamnya. Ya pelajarilah Islamnya, gitunya, ajaran Islamnya. Nanti kita tahu itu amal soleh atau ibadahnya itu yang mana. Karena semestinya nyambung dari bangun tidur ke tidur lagi itu isinya harusnya ibadah, semuanya amal soleh semuanya. Nah, termasuk ini mungkin kan, bukan mungkin, ini salah satunya, orang melangkah ke masjid kan bukan sedang tidur kan. Gitu kan, ini kan salah satunya, orang melangkahkan kakinya ke masjid kan tidak sedang tidur. Kemudian yang kemarin ini hadisnya diulang-ulang kan kemarin ya, bahwa apa namanya, persendian pada tubuh manusia itu ada 360 buah, dan setiap sendinya itu harus ada sodakohnya, menyebutnya demikian kan ya, harus ada sodakohnya, harus ada, harus boleh saya katakan harus diberi nutrisi. Itulah si sendinya itu harus diberi nutrisi berupa amal soleh. Nah, Rasulullah menyebutkan di sini tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, amar ma'rufnya, nahi munkarnya, berkata yang baiknya, al kalimatut thayyibah, berkata yang baik. Kemudian yang terakhir disebut adalah tuh menyingkirkan duri dari jalan. Tuh kan banyak sebetulnya. Tidak apa namanya jadinya, tidak, kalau tidak diisi begini, kalau tidak diisi dengan amal soleh. Padahal kalau bangun tidur suka baca doa, sebelum tidur baca doa. Nah tengahnya kenapa tidak ada amal soleh, tidak beramal soleh? Ini bisa jadi ya kemungkinannya karena tidak tahu amal soleh yang mana, karena tidak mempelajari ajaran Islamnya, jadi tidak tahu. Karena kan kita tahu berbangun tidur baca doa itu kan itu dari ajaran Islam. Sebelum tidur baca doa itu dari ajaran Islam. Lu tengah tina ajaran Islam oke, berarti kan. Berarti boleh pelajari ajaran Islamnya. Ya, ternyata kan dari hadis yang kemarin saja ya, menyingkirkan, membuang duri, paku atau apapun yang membahayakan dari jalan itu kan diajarkan oleh Islam, dan itu kategorinya amal soleh berarti. Itulah ketaatan. Kalau beramal soleh artinya taat. Nah orang yang seperti itu kan yang akan diliputi, dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa masuk surga. Malah kan semakin tinggi ketaatannya, ini indikasinya gitu ya, semakin tinggi ketaatan seseorang itu indikasinya adalah sangat banyak berarti amal solehnya, sangat banyak berarti ibadahnya. Maka
apa namanya rahmat itulahnya, rahmat Allahnya pun akan semakin banyak, semakin besar didapatkan. Ya semakin tinggilah nanti derajatnya, tempatnya di dalam surga. Sementara surga sendiri kan tingkatannya ada 100, tidak bisa dibayangkan dari sekarang sih ya. Kalau surga itu ada 100 tingkatan, jarak antara satu tingkatan surga dengan tingkatan surga yang lainnya, ya anggaplah surga tingkat 1, berapa jaraknya ke surga tingkat 2, itu sejauh jarak langit dan bumi. Dari surga tingkat 2 ke surga tingkat 3, berapa jaraknya? Sejauh jarak langit dan bumi. Surganya sendiri seluas langit dan bumi. Nah, ada 100 tingkatan. Nah, semakin besar rahmat yang didapatkan oleh seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya, tingkatan derajatnya di dalam surga. Nah, yang berikutnya sekarang nih, hadisnya juga tidak terlalu panjang nih. Ya, ini amal soleh. Dan kalau tadinya hadis yang nomor 7 yang kemarin, barang siapa melangkahkan kaki ke masjid, ini kan harusnya teh make cetak tebal jeung garis bawah deh. Melangkahkan kaki ke masjid harusnya ini jadi amalan sehari-hari. Ya katakanlah karena orang Islam kan sholatnya 5 kali sehari semalam. Kalau orang Nasrani ke gerejanya seminggu sekali, memang di ibadahnya seminggu sekali. Ya Allah menetapkan ibadah untuk Nasrani dulunya kepada Nabi Isa, di zaman Nabi Isa seminggu sekali. Allah mewajibkan ibadah untuk umat Yahudi melalui Nabi Musa seminggu sekali. Orang Islam sehari 5 kali. Ini kan mestinya jadi amal sehari-hari yang seperti ini. Kenapa orang Islam itu jadi seperti mereka? Ke masjidnya seminggu sekali, Jumatan. Ya, ke masjidnya itu hanya seminggu sekali, Jumatan. Padahal sholat wajibnya sehari semalam 5 kali. Jadi sholat yang sehari-hari yang 5 kali selain Jumatan itu dikerjakan di mana? Rasulullah SAW gak pernah mengerjakannya di rumah. Para sahabat gak pernah ada yang mengerjakannya di rumah. Ini kan amal sehari-hari semestinya yang seperti ini. Barang siapa melangkahkan kakinya ke masjid, dan ya itu yang rutin, yang rutin, yang pasti lah gitu ya. Karena sholatnya kan sehari semalam 5 kali. Belum lagi kalau ada pengajian, belum lagi kalau ada acara apa seperti dulunya sahabat juga pernah latihan perangnya di dalam masjid. Sama mereka itu artinya melangkahkan kakinya ke masjid. Ini yang hadis ke-7 ini kan ya inilah semestinya. Ini yang saya katakan tadi, hadis yang nomor 7 ini, yang melangkahkan kaki ke masjid seharusnya cetak tebal yang garis bawah. Seharusnya ini jadi amalan sehari-hari orang Islam. Karena sholat wajibnya kan sehari semalam 5 kali. Kenapa malah jadi seperti mereka? Orang Nasrani seminggu sekali ke gerejanya, orang Yahudi seminggu sekali ke sinagog nama tempat ibadahnya, seminggu sekali hari Sabtu. Berikan dina Quran gitu baheula keneh Yahudi mah mestinya ibadahnya hanya seminggu sekali hari Sabtu. Mereka kan malah henteu di seminggu sekali ge. Kamarana tuh? Tidak Quran mah disebutkan ngadon ngarueup Yahudi mah poe Sabtu teh waktuna ibadah teh. Mereka malah lah gitulahnya. Ini yang ke-8.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al muslimati la tahkiron najaratun li jarotiha walau fir sinasyatin. Ini hadis pendeknya muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nisa al muslimat, wahai perempuan muslimah, wahai perempuan muslimah, ya perempuan agamanya Islam, itulahnya perempuannya agamanya Islam, sebutannya kan muslimah. Kalau laki-lakinya kan muslim. Kalau redaksinya di hadis ini ya yang diseru nih ibu-ibu gitu. Yang diserunya ini kaum muslimat. Wahai perempuan kaum muslimin, atau wahai ini adalah muslimat lah itunya. Wahai kaum muslimat, la tahkiron najaratun. Janganlah sekali-kali seorang tetangga, kalau disebut seorang tetangga berarti kan semua orang, kecuali yang hidup sendirian di hutan. Kalau disebut tetangga ya semua orang berarti, karena kan hidup kan bertetangga. La tahkiron najaratun li jarotiha. Janganlah sekali-kali kalian, berarti kan ya, karena yang diseru tadinya kaum muslimat, janganlah sekali-kali kalian menganggap enteng tetangganya, menganggap kecil, dalam hal ini maksudnya menganggap kecil beramal untuk tetangganya, walau firsinasatin, meskipun hanya dengan memberi kuku kambing. Nah gitulah redaksi hadisnya. Sekali lagi nih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muslimat, janganlah sekali-kali kalian menganggap enteng beramal kepada tetangganya, walau firusinasatin, meskipun hanya dengan memberi, meskipun hanya dengan pemberian sekecil apapun, gitulahnya. Mananya demikiannya. Kalau di sini terjemah harfiahnya meskipun hanya dengan memberi kuku kambing. Kumaha maksudnya kuku hanya memberi kuku kambing, yaitu meskipun dengan hanya pemberian sekecil apapun. Nah ini hadis yang ke-8, yang khusus berarti ini bentuk amalnya, bukan khusus model amalnya, tapi masalahnya ini amal terkait dengan tetangga. Ini ada hadis nih tentang tetangga nih ya. Sebentar nih. Ini pernah pada kajian kita tentang pada kitabul adab ya, tentang tetangga seperti ini. Jadi yang kesimpulannya gitunya. Kesimpulan nanti jadi nanti ulah pokoknya mah goreng jeung tetangga mah. Nah itulahnya ulah pokoknya goreng jeung tetangga mah. Jadi secara apa namanya ya, jadi geus kajian ngelehan lah pokoknya mah gitu jeung tetangga mah, jangan sampai ada masalah jeung tetangga mah sok lila. Itu mun aya masalah teh sok ada deket atau panggih unggal poe. Deket panggih unggal poe. Nah itu lanjut ya, seperti inilah semuanya kita lihat nih hadisnya yang ini pernah sudah agak lama sih ya kajian pada kitabul adab ya. Inilah termasuk adab Islam, bagaimana adab bertetangga gitu kan. Di dalam Islam kan diajarkan bagaimana adab bertetangga, bagaimana adab menghormati tamu, bagaimana adab menghormati orang tua. Ini dulunya bagaimana adab apa namanya menghadapi anak-anak bahkan.
bagaimana menghadapi anak-anak. Dulu hadisnya kan Rasul itu ada seorang sahabat perempuan yang membawa anaknya perempuannya yang masih kecil, oleh Rasulullah kan dipangku lalu didudukan di pahanya. Itulah adab terhadap anak-anak gitunya, yang diajarkan oleh Islam. Ini tentang tetangga seperti ini nih. Mana hadisnya nih? Sudah ditandai sebentar nih. Nah, ini nih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Judulnya di Kitabul Adab, judulnya di Kitabul Adab di dalam Sahih Bukhari, Al-Wusatu bil Jar. Imam Bukhari memberi judulnya demikian untuk hadis ini nih, wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang tetangga. Nah, hadisnya pendek nih ya. An Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta zonantu annahu satuwarrisuhu. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mazala yusini Jibrilu bil jar. Malaikat Jibril tidak henti-hentinya. Ini tidak henti-hentinya, artinya sering terus itunya malaikat Jibril nih mengulang-ulang. Tidak henti-hentinya, terus-menerus itunya malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga. Ini diingatkan terus nih oleh Rasulullah, oleh malaikat Jibrilnya kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah tetangga itu adalah satu pihak yang akan mendapatkan waris. Seolah-olah hanya tetangga itu adalah satu pihak yang akan mendapatkan waris. Nah, artinya anggaplah seperti ini. Kalau dengan ahli warisnya suami, istri, anak, itu kan ya, anak, orang tua, paman, bibi, itu diantaranya yang termasuk ahli waris. Nah, Rasulullah SAW itu seolah-olah Jibril ini terus itu ya, Jibril ini terus menerus henti-hentinya memberi wasiat lagi, mengingatkan lagi tentang tetangga, terus menerus nih di dalam hadisnya ini, la yazalu, terus menerus tidak henti-hentinya malaikat Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, seolah-olah mereka itu ahli waris. Artinya harus sampai seperti ini dengan tetangga. Harus sampai seperti ini artinya dengan tetangga. Makanya tadi kalau saya katakan ulah goreng pokoknya jeung tetangga mah jangan ada ulah ya kegorengan jeung tetangga mah. Nah, karena kan tetangga itu kan ya yang paling dekat dengan kita siapa gitu kan, yang paling dekat dengan kita siapa? Ya tetangga pan, jiran di bahasa Arab tetangga. Di negeri jiran, negeri tetangga berarti itu teh. Nah, di dalam hadis ini yang sekarang ya nisa al muslimat nih, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum muslimat. Meskipun kan ini bukan hanya untuk ibu-ibu hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW di sini menekankan kepada ibu-ibu? Karena ibu-ibu itulah yang sehari-harinya ada di rumah. Apalagi kalau dulu seperti kaum muhajirin ya, Umar bin Khattab gitu kan. Pergi itu kan berniaga berapa lama, nah istrinya kan gak ikut. Artinya mereka nih yang paling sering ya berinteraksi dengan tetangganya itu adalah ya perempuan. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW
mewasiatkan juga aslinya seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jangan sekali-kali menganggap enteng. Jangan sekali-kali menganggap enteng, menganggap rendah. Nah, dia bentuk nantinya. Pokoknya kebaikan apapun lah hitnya kalau kepada tetangga sekecil apapun jangan ada yang dianggap enteng. Meskipun hanya dengan memberi tulang kambing, kuku kambing. Nah, ya teh kieu hadis ieu teh di hadis yang ini nih. Hadis tentang bertetangga banyak sebetulnya ya. Hadis tentang bertetangga ini banyak. Di antaranya tentang dulu kalau di kita ini apa namanya ya orang Sunda nya orang Sunda ya saya lah pokoknya mau orang Sunda asli dulu ini masih terasa dulu masih terjadi tetangga nih tetangga kalau satu rumah masaknya masak gitunya sok ngirim ke tetangga nanti ayo nu rada saya dengan gitu ayo nu sarada saya dengan gitu teh dulu di apa namanya ya di Tatar Sunda itu budaya sudah bukan budaya Sunda sih ya itulah pengamalan Islam di kita itu di tanah Sunda itu dulu seperti itu dalam masak sok tidak setiap masak juga sih tapi sering lahnya kalau masak teh ngajak di lobaan ya saha nu rek daharna jangan bagi ke tetangga padahal nah itu ada hadisnya Rasulullah SAW itu memerintahkan ke ibu-ibunya kalau masak gulai apa namanya lobaan caina ngarah bisa nggak bagi ke tetangga deket bae samangkok dagingnya mah sajenil penting bapak lobaan caina dalin daging lah tapi maksudnya gitu ya kalau apa namanya masak ingat kata tetangga ini juga nih ternyata benernya orang Gaza nih luar biasa mereka ini ya ini mungkinnya apa namanya sebutannya apanya representasi dari Quran Sunnah di masyarakat Gaza ini ya. Ini dari salah satu sumbernya itu siapa Muhammad Hussein orang Bogor yang jadi jurnalis di Gaza 12 tahun mereka kenal betul berarti nih ya masyarakat atau orang Gaza itu seperti apa di antaranya nih orang Gaza itu mereka ini tidak akan makan kalau belum ada kepastian tetangganya makan nggak dan mereka tidak akan makan tanpa menawarkan kepada orang pasti dibagi. Nah, itunya representasi dari Al-Quran dan Sunnah teh palingan kuat itu pantasnya mereka begitu kuat itunya ya itulah bentukan Quran Sunnah demikian. Nah sekarang ini sudah luntur yang seperti itu dulu saya ingat sering melihat ya hal itu terjadi. Jadi satu rumah kalau masak gitunya untuk makan sengaja masaknya itu agak banyak. Ini untuk siapa misalnya? Kalau di keluarga itu hanya 5 orang, sementara ini masak bisa untuk 10 orang. Ternyata sengaja gitu masaknya itu dibuat lebih banyak itu untuk diberikan kepada tetangga. Sampai apalagi kalau ini mungkin masih banyak yang ingat nih di kita ini. Apalagi kalau Idul Fitri. Rantang tengguriling itu. Dari sini antar kemana gitu kan itu rantang apanya rantang namanya kan ada beberapa susunnya. Itu teh sangu terus dengan dia kirimkan ke itu. Itu kirimkan ke mana dulu sering kalau Idul Fitri melihat yang demikian. Itu ajaran Islam itu sebetulnya itu ajaran Islam. Nah di dalam hadisnya ini yang seperti ini janganlah kalian menganggap enteng menganggap remeh
untuk melakukan kebaikan sekecil apapun kepada tetangga, meskipun hanya dengan ngirim golek tapi tulang nawungkul. Mbak salaya caian pokoknya mah atau gitu. Kena salaya caian pokoknya mah. Itu benar ada. Ada hadisnya Rasulullah kalau memerintahkan kalau masak gulai banyakin airnya biar bisa membagi tetangga. Tadi yang hadis ini nih ya, yang barusan nih di Kitabul Adabnya Imam Bukhari membuat judulnya demikian gitu ya, wasiat Jibril kepada Rasulullah SAW tentang tetangga. Nah hadisnya demikian tadi ya, Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, malaikat Jibril itu tidak henti-hentinya terus menerus berulang-ulang, artinya mewasiatkan lagi, menekankan lagi tentang tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarisuhu, sampai dalam pikiran saya apa tetangga ini ahli waris atau apa, gitulah dalam pikiran Rasulullah. Artinya harus di nantinya harus di katakanlah kalau ahli waris tadi kan orang-orang dekat nih, suami istri anak orang tua gitu ya. Nah seolah-olah tetangga teh seperti ahli waris, artinya ya perlakukanlah tetangga itu seperti kita kepada ahli waris. Tak orang Gaza mah benar itu teh diaramalkeun. Karena bagi mereka itu ya, saya kata-kata iya ya, bentukan Quran Sunnah deh. Bagi mereka rasa persaudaraan iman takwa Islam, itulahnya ikatan iman Islam takwa itu lebih besar, lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan dengan ikatan nasab. Yang dibandingkan dengan ikatan saudara darah, sebutnya ikatan sedarah, nasab, keluarga, bagi mereka lebih lebih besar gitu. Mereka lebih besar, bagi mereka lebih menonjolkan saudara seiman. Karena kan benar sebetulnya demikian, Allah yang menetapkan, karena saudara hakiki bagi seseorang itu adalah karena akidah, karena iman dan takwanya. Kalau yang sedarah bisa berpisah, contohnya juga sudah jelas di dalam Al-Quran juga ada, Nabi Nuh dengan anaknya berpisah pada akhirnya, padahal anak kandung. Dengan istrinya terpisah nih, padahal kan ahli waris. Nabi Lut dengan anaknya terpisah. Tapi yang saudara bukan, apa-apa bukan, siapa-siapa bukan, dengan iman, dengan Islam, iman dan takwa. Kalau kalau antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar itu ada sebetulnya kaitan darah, meskipun diturunan ke berapa gitu ya. Tapi kalau dengan Salman Al Farisi nggak ada kaitan darah. Dengan Abu Dzar Al Ghifari, dengan Abu Hurairah nggak ada. Tapi ini kan ikatannya. Nah orang Gaza itu sudah sampai ke tahap seperti itu. Prakteknya dalam keseharian itulahnya seperti tadinya, ada menurut salah satu sumber demikian. Orang Gaza itu nggak akan bisa makan kalau belum memastikan tetangganya juga makan. Dan kalau punya makanan pasti mereka akan membagi. Nah ini hadisnya ternyata dia. Yang ini juga isinya di dalam kita. Inilah nih yang gara-garanya nih fitnah. Masuklah fitnah ke dalam Islam, ke dalam kaum muslimin. Dimana dengan masuknya fitnah ini ya yang bukan fitnahnya sih ya, tapi orang Islamnya yang kemudian menyimpang keluar gitulah, meskipun tidak secara total keluar dari Islam, menyimpang keluar, beralih, berpindah dari ajaran Islam, agamanya tetap Islam,
Nah, maka yang terjadi adalah seperti di salah satu hadis yang Rasulullah SAW menerangkan tentang situasi fitnah kerusakannya Islam dan kaum muslimin adalah apa namanya sebutnya nanti munculnya egoisme di antara orang-orang Islam. Sudah nggak ada perhatian, tidak lagi memperhatikan tetangganya, memperhatikan siapa-siapa. Itulah egoisme yang sangat muncul. Ya sampai ke hal seperti ini, setara ingat kata tetangga aja namanya. Beda aja orang Gaza ya. Setara ingat kata tetangga itu aja apa. Bahkan ini terjadi loh, ini terjadi nih, ini realita nih. Bahkan rumahnya berdempetan. Tiba-tiba ada bendera kuning, tetangganya yang meninggal siapa? Ini itu apa tetangga nama awat gigireun tah napal imah nanti. Bahkan ada yang dengan saudara kandung, dengan saudara-saudara tiba-tiba meninggal. Aduh puntennya tuh apal ya Allah ya jeung dulur. Nah, tapi itulah itu realitanya yang jauh-jauh berarti kan dari ajaran Islam seperti ini. Boleh disebut di dalam hadis tadinya yang apa namanya ya katakanlah yang terdekat memang sihnya yang ada ikatan darahnya. Kalau tetangga bagaimana? Nah ini malaikat Jibril terus itu menasehati seolah-olah mereka itu ahli waris. Ya artinya kan ya jadikanlah bukan dijadikan ahli waris itu jadikanlah tetangga itu sedekat seperti dengan ahli waris. Ya penting dulur wae gitu begitu ada yang meninggal teh itu apa edas itu jeung dulur pika gitu bahkan itu dengan saudara kandung bahkan saudara yang ada itu malah hasut malah rasa permusuhan boro-boro jeung dulur sebut itu jeung tetangga wae ini ajaran Islam seperti ini dan itu amal solehnya ini kan tentang amal solehnya. Nah sementara kan kalau dengan tetangga kan tiap hari pasti ya kalau dengan tetangga pasti kan tiap hari. Nah ini nih amalan keseharian setiap kali ada interaksi dengan tetangga landasi dengan ibadah kita baik terhadap mereka itu ibadah. Meskipun hanya dengan ketika bertemu kita menunjukkan wajah yang menggembirakan. Kemarin di bab naon itu teh. Iya ya kan di sininya yang disebut beramal soleh teh gitu kan meskipun hanya sekedar ketika bertemu menunjukkan wajah yang menyenangkan. Kan jeung tetangga mau ngalpoe gitu dengan tetangga kan tiap hari ini terjadi. Ya inilah yang disebut beramal soleh. Apalagi ini kalau sampai seperti yang ada di hadis ini gitu ya. Kalau punya rezeki sedikit, punya apa teh. Ingat tuh kata tetangga. Nah, ya sekarang ini sudah hilang mungkin ya. Hilang nih pada pemahaman itu orang-orang Islam. Nah, satu lagi nih tentang tetangga adanya kalau yang barusan itu hadis yang wasiat Jibril ya malaikat Jibril tidak henti-hentinya akan terus-menerus mengingatkan Rasulullah SAW tentang tetangga seolah-olah gitu tetangga itu sebagai ahli waris. Nah, sebentar nih satu lagi nih ya saya cari juga di sini. Mudah-mudahan ketemu nih. Ini hadis riwayat Bukhari juga. Kitabul Adab tapi kalau nggak salah belum nih nanti di Kitabul Adab nih. Hadis Bukhari dan Muslim. Yaitu hadisnya yang ini nih. Di dalam hadis ini ada berapa poin gitu kalau nggak salah 3 gitu ya.
An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Berat nih. Diawali dengan demikian. Barang siapa beriman, artinya di sini benar-benar, berartilah pakai benar-benar, pakai sungguh-sungguh, atau pakai hakiki sejati dia itu tuh pakai eta jadi orang mau jadi hari-hari kudu make sejati wae mun muslim tuh wah muslim sejati, karena ada yang muslim KTP ya, jadi itu bukan muslim sejati. Nah, barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yakul khairon auliyasmut. Satu nih poinnya di hadis ini. Hendaklah barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Hendaklah berbicara yang baik atau diam. Satu. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, ini kan hal ini dikaitkan dengan benar gak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada dan Allah dan hari akhir. Kan diawali dengan demikian nih ya. Makanya saya artikan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Ya menghormati artinya tadi tah berbaik ya, baik-baiklah dengan tetangga. Tadi tah pokoknya mau ulah ya kagorengan yang tetangga mah. Ya berbaik-baiklah dengan tetangga. Itu dikaitkan dengan benar gak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati, memuliakan, baik. Ya, jangan sekali-kali buruk dengan tetangganya. Kemudian satu lagi, ada 3 poin di hadis ini ya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati, memuliakan tamunya. Tamunya itu harus ya, wajib kan ini nih hadisnya. Wajib menghormati, memuliakan tamu. Nah, gitu. Ini ada tentang tetangga di sini ini ya. Banyaknya saya katakan banyak hadis tentang bertetangga. Nah, adapun hadis yang dimuat di sini ya oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin ya. Itu hadis yang ini yang terkait dengan tetangga. Ya inilah amalan terkait dengan tetangga, yaitu jangan sekali-kali menganggap enteng, menganggap rendah untuk berbuat baik, untuk berbuat kebaikan kepada tetangga, meskipun hanya dengan pemberian berupa tadi kuku doma. Artinya sekecil apapun lah gitunya. Kalau ada kebaikan yang bisa dilakukan untuk kepada tetangganya, lakukan, jangan menganggap. Nah, karena kan tadi soal bertetangga ini erat kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir di dalam hadis yang tadi. Nah, tetangga kan tiap hari tak masalah nama yang disebut amal soleh ini banyak nih amal soleh ininya yang sehari-harinya itu amal soleh banyak sebetulnya. Tadi tak ke masjid minimal 5 kali sehari, langkah kakinya saja sudah dihitung amal soleh, apalagi sholatnya di masjidnya, apalagi sholat di masjidnya, apalagi sholat berjamaahnya, langkah kakinya saja sudah dihitung amal soleh dengan keutamaan. Diberi hidangan VVIP di dalam surga. Nah, bertetangga dengan tetangga berapa kali sehari? Pasti sering lah berinteraksi dengan tetangga, terutama yang terdekat. Nah, jangan sekali-kali
Meskipun ini ya khitab, Rasulullah bersabda di sini, ya nisa'al muslimat, laki-laki juga sama nih, laki-laki juga sama. Apa yang ditekankan untuk ya berbaiklah, berbuat kebaikan lah gitu aja, berbuat kebaikan lah dengan tetangga. So kecil apapun kebaikan yang bisa kamu lakukan itu amal soleh, itulah kesimpulannya kan. Jangan menganggap enteng, jangan kagok kersa kieu. Sigana kudu dibiasakeun deui nya, biasakeun deui teh mun masak lobaan caina daya deui lah eta. Artinya kalau kalau apa no, ini nih berarti harus ditanamkannya dalam pikiran teh, ingat kata tangga gitu teh. Ya, ingat kata tangga mun boga naon teh bere tetangga tah eta sudah 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 hampir hilang. Itu ajaran Islam padahal. Di antara penyebabnya adalah hadis yang tadinya bahwa di antara situasi fitan, kerusakan Islam dan kaum muslimin itu adalah munculnya egoisme, geus teu paduli itu tah. Ya, tidak ada rasa empati, tidak peduli lagi, khususnya kalau dalam bab sekarang ini ke tetangga, setara pikiran tetangga. Kalau dulu seringnya gitu tehnya ngirim gitu kata tetangga teh, dapat kiriman dari tetangga. Dulu seringnya hal itu terjadi. Nah, sedikit lagi nih. Ada hadis yang menerangkan hadisnya seperti ini nih. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang akan bisa bersyukur kepada Allah sebelum dia bisa bersyukur kepada sesama manusia. Kurang lebih ini redaksinya demikiannya. Ya, terjemahnya kurang lebih seperti itulahnya. Tidaklah seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah sebelum dia bersyukur kepada sesama manusia. Nah, artinya di sini kan ya tete ada ipannya makna dari silaturahmi. Ya, hakikat silaturahmi itu sebetulnya kan dengan Allah ya. Hakikat silaturahmi itu adalah ketersambungan kan. Makna yang sebenarnya dari silaturahmi itu adalah ketersambungan, koneksi itu antara seseorang dengan Allah. Karena arti katanya juga demikian, silah teh tersambung, ar-rahmi itu adalah Allah. Sebutlah Allah itu ya, ar-Rahman, ar-Rahmi itu Allah. Nah, dalam hal seperti ini banyak banyak bersilaturahmi itu yang wujudnya bentuk silaturahminya itu melalui sesama manusia. Dan ternyata hal ini sangat ditekankan, sangat diajarkan dan sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Yaitu berinteraksinya berinteraksi karena di sana itu nanti ada amal soleh. Ya, berinteraksi dengan sesama manusia. Tadi hadis yang tadi kan, barang siapa benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya kan ada 3. 1, bicara yang baik dan benar. Ini kan ketika berinteraksi dengan sesama manusia berarti menyerah ngomong sorangan. Nyagak kan ngomong sorangan tapi sing bener ya tuh. Nusuk ngomong sorangan sih bener ya ngomong mah. Ini kan bicaralah yang baik atau diam. Artinya dia ini kan sedang berbicara dengan orang lain kan. Berinteraksi. Kalau sekiranya tidak baik, omongannya tidak baik, tidak bermanfaat, ya jangan kan diperintahnya bicara yang baik dan benar ketika berinteraksi. Jadi mau ngobrol itu kudu puguh mereda karena bicara itu harus baik dan benar. Jadi disebut teh menimbung silaturahmi, lain mau silaturahmi atau pada ngomong teh kudu bener, ari-ngariung ngira itu ngobrol naon. Kan jadi bertentangan kan dengan hadis ini. Ya kalau tetaplah katakan naonnya
maupun kudu silaturahmi jeung batur teh nyen kumaha atuh silaturahmi teh. Karena kalau berkumpul manya teu ngobrol. Tapi ayeuna mah karena itu kita jelema teh lamun ngumpul teh ngariung sararea aja pang HP. Masing-masing ya dengan HP-nya masing-masing. Benernya ku Yahudi tadi ku Yahudi tadi dikondisikan sampai demikian. Jelema teh ongko ngariung tapi dateng ngobrol masing-masing. Ningali HP. Bisa aja Yahudi mah diulik ngarulik kan kitu mah bener rusak orang Islam teh. Ya artinya kan interaksinya jadi tidak ada. Padahal pada waktu berinteraksi itu di situ kan ada amal soleh, yaitu bicara yang baik dan yang benar. Apalagi nih dengan orang-orang dekat, gitunya dengan tetangga. Nah, kembali ke hadis yang ini ya, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Tidak akan bisa seseorang itu bersyukur kepada Allah sebelum dia bisa bersyukur kepada, itu terjemahan namanya bersyukur kepada manusia. Nah, artinya berinteraksi dengan, nah intinya berinteraksi dengan baik dan benar, berinteraksi sesuai dengan ajaran Islam, baru dia akan bisa bersyukur kepada Allah. Nah, kita tuh hadis nomor berapa nih? Hadis yang nomor 8 ya. Ini amal seharian berarti nih. Benar itu amal soleh itu banyak. Sangat banyaknya ininya amal keseharian, yaitu terkait dengan tetangga. Yang tambahan 2 hadis tadinya, yang di satu hadis kan yang menerangkan menghormati, menghargai, berbaik-baik dengan tetangga itu menunjukkan sangat jelas itunya korelasinya dengan keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah tadi menyabdakan malaikat Jibril itu terus menerus tidak henti-hentinya mengingatkan dan mewasiatkan tentang tetangga. Ya, di mana Islam memerintahkan untuk menghormati, menghargai baik-baik dengan tetangganya, jangan ada keburukan sekecil apapun. Nah, malah di hadis ini kan, di hadis nomor 8 ini Rasulullah kan memerintahkan jangan menganggap enteng naonnya kebaikan, jangan menganggap enteng berbuat kebaikan kepada tetangga, meskipun atau dengan kebaikan sekecil apapun lah intinya ya, dengan kebaikan sekecil apapun. Jadi kalau di sini kan di dalam hadisnya meskipun hanya dengan memberi kuku kambing, nah maknanya adalah hanya kuku kambing, apa nilainya? Ya sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga. Tapi kalau bisa dijadikan untuk berbuat baik kepada tetangga, lah lakukan. Nah, maka dengan hadis nomor 8 ini ya benarlah bahwa kebaikan itu sangat banyak, itu kebaikan atau amal soleh itu sangat banyak yang bisa dilakukan itu dalam sehari-hari. Karena di dalam bab bab mujahadah itu kalau nggak salahnya yang sebelum ini Rasulullah menyabdakan bahwa surga itu lebih dekat kepada kamu daripada sendal kamu sendiri. Itu kan maknanya adalah surga itu lekat dengan amalan keseharian, amalan sehari-hari yang dianggap kecil, yang tidak, itu seperti sandal jepit lah, seperti sandal jepit, seperti sandal yang bukan hal yang besar tapi lekat sehari-hari. Ini beramal soleh itu adalah, atau surga itu lebih dekat kepada kalian ya dengan amalan-amalan keseharian. Nah, ini diantaranya yang menunjukkan bentuk-bentuk amalan keseharian. Nah, di nomor 8 yaitu terkait dengan bertetangga.